Haleluya. Kita tundukkan kepala di hadapan Bapa di sini. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih ya Roh Kudus. Lawat kami semua. Penuhkan tempat ini dengan hadirat. Setiap pribadi yang hadir Tuhan jamah. Kami rindu mengalami hadirat-Mu. Kami rindu mengalami jamah-Mu. Lawat kami semua ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita menaikkan pujian, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Tuhan pada kita. Besar kasih Tuhan pada kita. Saya undang sedang jemaat berdiri. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Tuhan pada kita. Besar kasih Tuhan pada kita. Bersama-sama katakan, Ku takkan lupa kasih-Nya. ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Tuhan pada kita. Saudara-saudari dikasih Tuhan, kebaikan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita. Waktu-waktu lalu Tuhan menyatakan kebaikan-Nya, dan sampai hari ini dan ke depannya kebaikan-kebaikan Tuhan nyatakan dalam hidup kita.
Mari kita mau bersyukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Karena begitu besar kasih Bapa bagi kita semua. Ya Tuhan, lawat kami, penuhkan kami dengan hadirat-Mu. Takkan lupa kasih-Nya. Rasakan akan hadirat Tuhan. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Sembah Dia lebih dalam lagi. Dia Bersama-sama katakan lagi, ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Sembah Dia. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Jamah kami semua ya Tuhan. Dia penuhkan, Oh haleluya. Dia penuhkan, Dia puaskan hasrat. besar kasih Tuhan pada kita. Dengan iman katakan, besar kasih Tuhan. Besar kasih Tuhan pada kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sungguh besar kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh nyata kebaikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sepanjang hidup kami, perjalanan keluarga kami Kau penuhi dengan kebaikan-kebaikan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kau sangat baik. Terima kasih Bapa. Thank you Lord. Thank you Lord. Oh haleluya. Amin. Ku takkan lupa kasih-Nya. Nikmati hadirat-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan. besar kasih Tuhan pada kita.
Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur saat hari ini. Besar kasih-Mu bagi kami. Membuat kami bergairah untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan salam kiri dan kanan. Katakan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersama-sama setia bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya di selamanya kasih setianya, kasih setianya. Nara dan nara, nara dan nara, nara dan nara. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Bersama-sama katakan, tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, amin. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Katakan lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita naikkan lagu pujian. Tuhan Yesus baik.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Bersama-sama katakan, baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan lagi sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Silakan duduk. Berbicara tentang kebaikan Tuhan, ya saya percaya kita semua yang ada di sini mengalaminya setiap hari. Di saat dalam perjalanan, di saat menghadapi pergumulan, ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kita rindu saat hari ini agar dalam kehidupan kita, keluarga kita, sepanjang hidup ini, kebaikan-kebaikan Tuhan nyata, dan keluarga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I'll always sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led
been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Ya, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami yang sering tidak setia kepada Tuhan, kami yang sering tidak mensyukuri segala kebaikan Tuhan, kami sering lalai bersyukur kepada Tuhan. Namun kasih dan rahmat-Mu, kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang kurang bersyukur, anak-anak-Mu yang seringkali tidak menghargai kasih setia-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seberapa banyak kami yang hadir pagi hari ini yang mau bersyukur kepada Tuhan, mau merayakan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya mereka telah berjumpa dan mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan telah melawat kami dalam pujian dan penyembahan kami, maka sebentar lagi Tuhan akan melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu yang Tuhan telah tetapkan pagi hari ini untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Kami mengangkat beliau di dalam doa. Tuhan, urapan-Mu, hikmat-Mu, kuasa-Mu, dan pewahyuan-Mu tercurah melimpah bagi hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu berasal dari hikmat dan pewahyuan Roh Kudus, bukan dari kedagingan manusia. Karena itu kami membuka hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, dan Tuhan jamah hati kami supaya hati kami bagikan tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu itu akan bertumbuh, berakar dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengikat setiap orang kuat atas setiap pribadi, orang kuat atas gedung gereja ini, atas Turi Pulau Gambir, Jakarta Pusat, Jakarta Raya, Pulau Jawa, bahkan seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Orang-orang kuatnya kami ikat. Kami belenggu kalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap roh-roh pencuri firman Tuhan di udara yang coba mencuri benih firman Tuhan, dan juga kendali pikiran yang coba mengalihkan perhatian kami dari firman-Mu kepada perkara yang sia-sia, kami juga ikat, kami tundukkan kalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang siap mendengar dan menerima firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Hari ini banyak yang tidak hadir. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Bapak Ibu, pagi hari ini kita kedatangan hamba Tuhan yang mungkin baru pertama kali ini hadir di tengah-tengah kita, yang akan melayani kita, menyampaikan firman Tuhan untuk kita. Beliau adalah pendeta, Bapak Pendeta Budianto Suryadi, ya. Beliau gembala gereja tetangga, ya, GBI Sungai Yordan, menjangkau jiwa, ya Pak, jangkau jiwa di
Roximas ya, di dalam Roximas. Jadi beliau salah satu gembala di situ. Di situ ada 2 gereja ya, yang jam 10 dan yang pukul berapa? 16 ya. Pukul 16. Yang pukul 16 Bapak Pendeta Budi yang mengembalakan. Nah, Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya perkenalkan. Nanti mungkin beliau yang akan lebih jauh memperkenalkan diri untuk kita semua. Ya, silakan Bapak Ibu buka hati, lenturkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada Bapak Pendeta Budianto saya persilahkan untuk melayani. Selamat melayani, Pak. Ya udah. Ya, shalom. Mari kita mau berdoa sekali lagi. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Pagi hari ini Engkau akan berbicara melalui kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Kami butuh kebenaran yang datangnya daripada Engkau Tuhan. Untuk menyegarkan hidup kami Tuhan. Untuk meluruskan setiap jalan-jalan kami. Untuk meluruskan setiap motivasi kami, keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di hari yang spesial ini Tuhan. Di mana kami boleh mendengarkan kebenaran-Mu sendiri Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom. Oke, saya perkenalkan diri, tadi sudah diperkenalkan. Nama saya Pak Budi, ya. Saya punya saya sudah berkeluarga, punya 2 orang anak, dan juga sudah punya 2 cucu, ya. Sudah punya 2 cucu, dua anak saya sudah menikah. Yang besar anaknya 1, yang kecil anaknya sudah mau 2, bulan depan mungkin jadi 2 gitu ya. Nah, sebenarnya saya ada sedikit kenal dari anaknya Pak siapa ya? Pak Halim. Ya, Pak Halim. Jadi beberapa tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu, saya ada mengirimkan salah satu anak rohani saya ke Australia, ya, ke Australia. Untuk dia sekolah dan sekalian bekerja. Nah, di sana bertemu dengan waktu itu saya kenal baik dengan Pak sebelumnya Pak Dede, Pak Ezek, ya. Saya udah kenal Pak Ezek udah lama sekali, ya, udah belasan tahun. Nah, terus kemudian kebetulan dia mendapat pekerjaannya di daerah Blacktown, ya, Blacktown. Nah, akhirnya dari situ diarahkanlah supaya perginya ke gerejanya ke Dunside itu, ya, Dunside yang di dekat Blacktown. Dan akhirnya anak rohani saya ini sekarang sudah menetap di sana. Maksudnya menetapnya mereka bergereja di sana, melayani di sana sebagai WL gitu loh. Nah, saya beberapa kali ke Australia, saya melayani di tempatnya Pak Dede itu, ya, Pak Dede dengan Ibu Grace, ya, kalau nggak salah Ibu Grace kan anaknya ya Pak, ya, Pak Halim, ya. Oke, saya rasa itu aja. Hari ini kita akan berbicara tentang keluarga, ya. Keluarga, kita tahu bahwa bulan ini adalah bulannya GBI, itu adalah berbicara tentang keluarga yang diberkati dan yang menjadi berkat. Saudara, gereja itu terdiri dari keluarga. Ya, gereja itu ada karena adanya
sekumpulan keluarga-keluarga yang bergabung menjadi satu, menjadi sebuah gereja. Gereja itu bukan sekedar hanya gedung, tapi gereja itu adalah organisme, yaitu kita-kita semuanya. Nah, kita melihat bagaimana sih sebenarnya ketika Tuhan itu menciptakan ya manusia, Dia menciptakan keluarga, dan apa yang Dia mau sebuah keluarga itu boleh ada gitu. Nah, kita mau buka sebentar dari Kejadian 1 ayat yang ke-26 ya. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Dikatakan demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia ya menurut gambar dan rupa kita. Ya, gambar dan rupa kita ini bukan face-nya, tetapi itu berbicara tentang sifat dan karakternya Tuhan. Ya, in the likeness, ya, in the image and in the likeness of God. Ya. Nah, supaya mereka ini manusia ini berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya. Kemudian ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan perempuan. Ya, diciptakanlah mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kalau kita ngelihat ketika Tuhan itu menciptakan ya manusia, Dia menciptakan manusia itu ya segambar dan serupa seperti Dia. Ya, dalam hal karakternya, ya, the image. Nah, kemudian apa yang Allah lakukan? Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan itu mau, ya, manusia ciptaannya itu berkuasa, diberkati, berkuasa atas muka bumi ini. Jadi saudara terkasih, Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, disatukan di dalam pernikahan kudus, kemudian diberkati, dan setelah itu Tuhan bilang penuhi bumi, berkuasalah. Tuhan sudah memberikan semuanya kepada manusia ciptaannya untuk bisa menikmati, untuk bisa diberkati dan juga memberkati. Dan kita tahu bahwa manusia diciptakan adalah laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki. Dunia sudah mulai kacau. Ya. Laki-laki dengan laki-laki diberkati. Nggak ada di firman Tuhan yang seperti itu. Ya, perempuan dengan perempuan. Jadi hati-hati. Ya, kita mesti hati-hati soal hal ini. Tuhan mau dikatakan begini. Allah atau Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Ya. Bertambah banyak. Penuhi bumi. Taklukkan bumi. Berkuasalah atas seluruh muka bumi ini. Itu perintah Tuhan. Dan Tuhan sudah perlengkapi semuanya itu. Nah, saudara, kalau kita lihat dari sini kita bisa membaca bahwa sebenarnya ketika Tuhan menciptakan manusia,
Dia pengen manusia itu diberkati oleh Tuhan. Ya, dengan apa yang ada. Yang Tuhan sudah sediakan di dalam penciptaan itu. Nah, sekarang kita mau lihat ya. Tuhan mau supaya hidup kita ini diberkati oleh Tuhan. Mari kita mau buka sebentar dari Mazmur 1. Ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3 itu dengan jelas dikatakan begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang ini kita bisa ganti kepada keluarga. Ya, hari ini kita bicara tentang keluarga. Jadi berbahagialah keluarga, ya, keluarga yaitu saudara dan saya itu yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi sebuah keluarga kalau mau diberkati Tuhan, dia harus berjalan dalam 3 step ini. Kalau dia berjalan sesuai dengan firman Tuhan yang di ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, orang ini, keluarga ini, yang kesukaannya, yang kerinduannya, yang kepengen, ya, yang punya kerinduan, apa yang diajarkan Tuhan, firman Tuhan itu dilakukan, ya, dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa yang terjadi? Akibatnya itu ada di dalam ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga ialah dikatakan, ya, keluarga itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ya. Dan tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuat orang itu atau keluarga itu, Tuhan bilang berhasil. Ini janji Tuhan loh. Ini bukan janji manusia. Jadi kalau kita mengerti hal ini dan kita praktekkan hal ini, kesukaan kita kepada kebenaran daripada firman Tuhan, ayat ini akan berlaku dalam hidup kita. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Mari kita mau buka dari Ulangan 28. Apa janji firman Tuhan? Ulangan 28. Ulangan 28 tentang berkat. Ini sekali lagi Tuhan yang berbicara. Ya. Apa yang dikatakan? Jikalau engkau, yaitu saudara dan saya, yaitu keluarga-keluarga, jikalau engkau baik-baik, ya, mendengar suara Tuhan Allahmu. Dengar. Yang kita dengar selama ini firman Tuhan, suara Tuhan, atau suara yang lain, sosmed lain. Itu yang pertama, mendengar suara Tuhan. Dan yang kedua adalah melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini. 2 hal itu. You mendengar, you melakukan, maka itu berbicara akibat. Akibatnya, apa akibatnya? Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat yang ketiga, dijelasin satu persatu. Diberkatilah engkau di kota. Kalau engkau ada di kota Jakarta, engkau diberkati. Jika engkau ada di desa pun engkau akan diberkati. Berkat Tuhan itu tidak tergantung tempat.
Berkat Tuhan itu adalah tergantung ketika kita melakukan firman Tuhan. Ya. Diberkatilah engkau di ladang, kalau engkau ada di ladang atau di desa, engkau pun akan diberkati. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing domamu. Diberkatilah bakulmu, tempat adonanmu. Apa yang kau kerjakan, Tuhan akan berkati. Ya, diberkatilah pada waktu masuk, diberkatilah pada waktu keluar. Dan seterusnya saudara bisa baca sampai ayat yang ke-14. Jadi saudara, kalau kita melihat, ini yang bicara adalah firman Tuhan, bukan manusia. Dan Tuhan sudah kasih tahu, you mau hidup diberkati Tuhan. Dan memang Tuhan adalah Tuhan yang memberkati. Ikut kata-kataku. Ya. Alkitab ini isinya begitu banyak janji Tuhan. Selalu janji Tuhan itu adalah asal engkau mau mendengar, melakukan, maka. Jadi saudara, apalagi kalau kita ngadapin hari-hari ini kan hari-hari lagi goncang ya soal ekonomi. Saudara gak usah takut menghadap ekonomi, menghadap segala apa yang saudara dengar. Berkat Tuhan itu tidak tergantung dari segala macam-macam model kayak begitu. Ketika engkau melakukannya, Tuhan akan memberkati engkau. Contohnya di mana? Coba lihat Ishak. Ishak itu disuruh Tuhan menabur, jangan pergi ke Mesir, suruh nabur di sini. Padahal waktu itu lagi kekeringan. Ketika Ishak itu menabur, ya, secara otak nggak mungkin orang lagi kekeringan suruh nabur ya ini, ya nggak mungkin. Tapi firman Tuhan itu adalah firman itu mencipta. Ketika kita taat, ketika kita melakukan, dia memberkati yang namanya Ishak. Jadi saudara, sebenarnya kalau kita mengerti, ikut Tuhan itu simple. Ya, Tuhan itu, kalau kita ngeliat gini, Tuhan itu punya segala-galanya. Dia pencipta langit, bumi, laut dengan segala isinya. Dan Tuhan itu maha kasih. Kasihnya itu dia mau serahkan kepada kita. Cuma yang paling penting adalah kita mau gak terima kasihnya. Kalau kita mau terima kasihnya, kita harus taat. Kalau kita gak taat, jadi kuncinya adalah untuk mau diberkati Tuhan. Adalah saudara harus dengar-dengaran dengan Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar kisah kehidupannya daripada Abraham. Ya. Kisah kehidupan daripada Abraham. Kita mau buka dari kisah Rasul, dari Kejadian 12. Ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya di sebelumnya udah ada ya. Jadi dikatakan begini ya. Kita lihat kisah kehidupan keluarga daripada Abraham ini. Bagaimana kehidupan Abraham ini diberkati oleh Tuhan dan juga dia memberkati. Ini panjang sekali, mungkin kita ambil yang sedikit-sedikitnya aja. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, ya, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Ya, suruh pergi. Poinnya kedua, ayat kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu itu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ya. Tuhan berjanji akan memberkati
Abraham, dan Abraham itu kemudian juga akan menjadi berkat. Yang ketiga, ayat ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini mendapat berkat. Saudara, dari 3 ayat ini ada 3 hal, ya. 3 hal yang kita mau bahas. Ya, jadi ini janji Tuhan. Kalau engkau taat, engkau akan diberkati. Kepada apa yang Tuhan janjikan, Tuhan pasti genapi. Ya, itu janjinya. Sekarang poin ini kedua adalah kita lihat sebuah contoh kehidupan Abraham ini. Ketika dia taat, ketika dia mau melakukan, apa yang terjadi dalam kehidupannya. Nanti saya juga akan sharing sedikit tentang kehidupan saya. Ya, jadi poin yang pertama adalah panggilan taat kepada Tuhan. Ya, tadi udah jelaskan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan. Jadi poin yang pertama dikatakan adalah pergi. Ya. Pergi itu adalah berbicara perintah Tuhan. Ya. Dari mana? Dari negerimu, ya. Negeri itu kalau negeri kita, ya, negeri kita, tempat tinggal kita. Itu berbicara kita sudah nyaman. Kalau kita udah 10 tahun, 20 tahun tinggal di tempat itu, pasti kita udah nyaman. Kalau disuruh pergi, ya, kalau disuruh pergi ke umpamanya udah di Jakarta udah nyaman. Disuruh pergi ke Papua. Waduh. Ya. Pasti nggak nyaman. Tapi karena perintah Tuhan, dia taat untuk melakukannya. Kemudian pergi dari mana? Sanak saudaramu, ya. Sanak saudara itu berbicara teman-temanmu, lingkunganmu. Kita udah biasa punya teman, ya, teman baik kita ada. Terus kemudian setelah itu Tuhan bilang, you pergi, you tinggalkan semua teman-temanmu, mulai yang baru. Orang mulai mikir, waduh, nanti di sono bagaimana? Saya temannya siapa? Belum lagi kalau temannya baik, kalau temannya jahat. Ya, ada banyak pertimbangan. Ya, pertimbangan yang akan membuat orang itu mendingan gue di Jakarta aja daripada saya pergi ke Papua gitu loh. Nah, terus kemudian dikatakan yang ketiga adalah pergi dari negerimu, sanak saudaramu, rumah bapakmu. Rumah bapak itu berbicara perlindungan. Ya, anak-anak. Kalau kita anak-anak, kita kalau ke rumah bapak rasanya enak, balik ke rumah bapak, ya, di mana bapak itu pasti akan melindungi kita, menjaga kita. Sampai rumah biasanya bapak bilang, udah makan belum? Tuh ambil aja di mana, di lemari es banyak, lemari es ada makanan. Kita merasa kalau kita ke rumah bapak kita, itu kita merasa nyaman. Ya, merasa dilindungi. Saudara, di sini Tuhan mau Abraham itu untuk pergi. Keluar dari kenyamananmu, keluar dari lingkunganmu dan belajar taat. Dikatakan begini ya. Dikatakan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Negerinya dia udah tahu belum? Belum tahu. Abraham belum tahu. Negerinya di mana? Kayak apa? Berjalannya berapa lama? Dulu kan belum ada mobil. Jadi Abraham ini lagi dites sama Tuhan. You berani gak taat? Walaupun engkau nggak tahu
Kalau you taat, you akan melihat bagaimana Tuhan bilang, aku akan kasih. Sama seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Tuhan berjanji bilang, nanti kamu akan pergi ke tanah Kanaan. Apakah bangsa Israel sudah tahu tanah Kanaannya? Belum. Dia berjalan, jalan terus. Tengah jalan, mulai, aduh, ya inilah kepanasan lah, nggak ada air lah, nggak ada minum lah, nggak ada makanan lah. Nah, tapi itulah kadangkala kita ini Tuhan udah berkasih nih, nanti akan sampai ke sono. Tapi di dalam perjalanan kita suka komplain terus sama Tuhan. Belum selesai perjalanan kita. Jadi jangan komplain, nanti ujungnya pasti sampai ke sono. Saudara, waktu saya mengambil keputusan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tadinya saya adalah seorang pengusaha, ya, pengusaha kecil, bukan gede, ya, kecil biasa-biasa aja saya lakukan. Lagi maju-maju itu di tahun 90. Saya sekarang umurnya udah 66, ya. Jadi waktu itu saya lagi usaha, lagi maju-maju tahun 90-an tuh lagi maju-majunya kan. Wah, apa yang kita buat berhasil. Wah, udah pokoknya seneng lah. Saya udah diberkati Tuhan. Ya, udah diberkati Tuhan. Terus tahun 98 terjadi yang namanya krismon. Ya, krisis moneter. Nggak tahu dah, mungkin sebagiannya udah ada yang masih kecil atau ini. Waktu itu saya memang pegang satu agen tunggal barang dari Amerika. Ya, jadi belinya pakai dolar, jualnya pakai rupiah. 98 saya waktu itu ingat dolar yang saya masih beli itu masih 1.700 rupiah. Mendadak 98 jadi 10.000. Bangkrut saya langsung. Ya, saya langsung bangkrut. Rumah saya mau jual nggak cukup. Waktu itu saya baru aja beli, dapat order banyak lagi. Ya, saya beli 300.000 US waktu itu. 300.000 US, saya jualnya rupiah. Barang udah masuk, terjadi krismon. Order dibatalin, ini barang stuck. Saya hitung, waduh, saya harus punya utang 3 miliar. Waktu itu rumah saya dulu di Permata Buana, ya lumayan. Kalau sekarang mahal, ya. Itu masih dihargainya 125 juta. Kijang, saya punya kijang satu, itu harganya masih 40 juta. Sekarang udah berapa? Saya hitung-hitung pakai apapun, jual aja nggak cukup utang saya untuk bayar. Bangkrut benar-benar habis-habisan. Waktu itu ya saya memang lagi cinta Tuhan. Tapi ketika saya menghadapi ini, akhirnya saya ditawarin oleh gereja, oleh Pak Yos waktu itu, Pak Yos Lamel. Udah deh, dia bilang, kamu mau nggak jadi pelayan Tuhan? Saya bilang, coba saya mau tanya dulu kan. Tapi kamu siap nggak kalau Tuhan suruh kamu makan rumput? Saya bilang, saya orangnya nekat. Siap, nggak mungkin lah Tuhan kasih makan rumput gitu. Siap. Tanya istri kamu, siap nggak? Istri saya tanya, nggak siap. Ya. Dia di dompet mesti ada 150.000. Kalau nggak ada 150.000 waktu pada zaman itu, dia langsung aduh gelisah gitu. Saya jadi bangkrut, perusahaan saya bangkrut, habis
bis. Ya, dulu saya punya pegawai 50. 6 bulan kemudian saya coba nggak bisa, tinggal 3. 3 pun juga nggak kuat untuk bayar uang. Akhirnya bangkrut lah. Nah terus waktu itu saya pegang perusahaan ya sebagai direkturnya. Direkturnya. Ya, direktur yang punya lah. Akhirnya ketika ini nggak jadi, ya udah nggak jadi. Terus setelah 3 bulan kemudian, istri saya mau. Ya udah deh. Siap nggak? Siap deh katanya. Ya udah, siap ya, benar ya. Itu anak saya masih kecil, masih umur 7 tahun. 8 tahun sama 5 tahun. Siap. Saya siap, saya mulai melayani Tuhan. Bayangin saudara, dari seorang direktur utama jadi tukang beres-beresin beginian. Masih muda kan, masih belum, nggak khotbah, itu cuman ayo bantu sini, terus saya saya kerjanya di lantai 3 lagi. Ya, ini saya di lantai 3 mesti naik tangga lagi, aduh. Kok susah amat saya gitu loh. Ya, susah amat gitu loh. Terus saya bilang, gue ini bukan orang bodoh. Tapi ya sudahlah. Seperti ini. Tuhan bawa saya keluar. Saya ngalami susah. Ya, tahu deh kalau direktur utama gajinya berapa, terus jadi itu gajinya berapa. Tinggal begini dari sini, tinggal segini. Susah. Tapi situ saya belajar. Karena kalau mau proses sampai ke tanah Kanaan, itu yang namanya bangsa Israel itu kan kekurangan makan, kekurangan air, segala macam-macam. Itu saya alamin semuanya. Wah, kalau cerita ya rame lah. Bisa sedih gitu ya. Kok bisa ya? Saya bukan orang bodoh loh. Waktu itu saya cerita, saya bukan orang bodoh. Saya ini dibilang pintar nggak ya pintar-pintar juga lah, tapi nggak pintar-pintar juga, jadi menengah-menengah. Istri saya di tengah jalan, sekarang saya udah 2 tahun, 3 tahun, dia nggak kuat. Dia bilang, oh enggak. Sebelum saya ditawarin, kan udah bangkrut, saya ditawarin pegang satu perusahaan lagi atau ikut sebagai melayani. Ayo, kalau saudara dikasih perusahaan lagi untuk pegang sebagai direktur atau mau jadi pelayan Tuhan yang gitu-gitu. Otak sih maunya itu. Tapi waktu itu memang seorangnya agak nekat. Udah kecemplung deh. Gue bilang kecemplung aja dah kalian. Setelah 2 tahun, 3 tahun istri saya udah gak tahan. Udah keluar aja, ngapain? Udah cari lagi. Lu kan bukan orang bodoh. Iya, saya tahu bukan bodoh. Terus dia sampai bilang begini. Saya orangnya kalau udah gitu, ya, ngotot. Udah enggak lah, udah tanggung kecemplung aja gitu. Terus dia bilang, nih ya. Dia bawa saya punya sertifikat kelulusan saya. Nih lihat nih. Nih saya. Lu jangan orang bodoh. Lu bisa cari kerjaan nih. Saya ini lulusan Amerika. Dalam otak, gue gak kalah sama bule kok. Kalau soal hitung-hitungan, gue gak kalah. Pelajaran saya gak kalah. Saya bukan orang bodoh. Kalau saya buat bisnis, itu selalu berhasil. Nah sekarang Tuhan mau bawa saya mau dibelokin sama Tuhan. Istri saya bilang, sampai begitu. Akhirnya, saya tetap agak lah. Udahlah, apapun juga yang terjadi, terjadilah. Wah susah deh, pokoknya ya udah nanti oke.
Nah, kemudian pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, ya. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Untuk hal ini, untuk kita berani melangkah, kita harus melangkah dengan iman. Ya. Iman dan ketaatan. Kalau kita ngelihat di dalam Kejadian 12 ayat 4 dia bilang, setelah Tuhan berbicara, ayat yang keempat, lalu pergilah Abraham. Berbicara pergi, Abraham itu taat. Dia pergi. Ya, dia tinggalin semuanya, dia berjalan, nggak tahu ke depan itu kayak apa. Sama seperti saya. Aduh, ke depan pokoknya banyak deh. Tapi saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, saya masuk, saya ikut pelayanan. Anak saya masih kecil, Tuhan. Ya, waktu itu umur 8 tahun sama umur 5 tahun. Jadi kelas 2 SD sama yang satu masih TK gitu loh. Perempuan dan laki-laki ya. Saya bilang, Tuhan, cuma saya minta satu aja Tuhan. Kasih anak-anak saya ini pendidikan yang baik. Karena saya tahu, saya tidak mungkin bisa kasih apa-apa. Biasa kan kita di sini kan orang hampir semua Chinese ya. Orang Chinese kan biasanya kalau bapaknya kalau itu kan dikasih apa? Warisan kan? Kasih anak-anaknya perusahaan apa. Saya juga konsepnya dari dulu gitu. Nanti kalau udah punya ini, saya kasih ke anak saya gitu. Tapi saya tahu di dalam pelayanan saya tidak mungkin. Jadi saya cuma bilang satu-satu yang saya bisa kasih adalah pendidikan, pendidikan yang tinggi. Bukan pendidikan supaya dia nanti bisa sekolah sendiri, bisa cari duit sendiri. Ya udah. Nah, langkah iman. Ya. Nah, kita tahu bahwa hidup orang benar adalah hidup oleh iman. Jadi dalam kehidupan kita, kalau engkau mau sampai ke tempat yang Tuhan tuju, engkau harus punya langkah iman. Karena ketika Tuhan kita melangkah, Tuhan gak kasih melangkah langsung dikasih jreng, mercy, jreng, rumah, jreng, gak ada. Dia turunin kita sampai bawah dulu, sampai kita benar-benar hanya bisa berharap sama Tuhan. Tidak bisa berharap sama yang lain. Waktu itu pertama kali masuk saya dikasih gaji cuma 3 juta. Kalau di direktur, gimana? 3 juta. Nggak cukup, bayar uang sekolah juga nggak cukup, ya. Tapi ya udah, akhirnya istri saya kerja, bantu ngeles-ngelesin, ya ngeles-ngelesin. Jadi ngeles-ngelesin dia waktu itu kami masih tinggal di Permata Buana, tahu ya dekat Puri situ. Jadi lesin apa? Dia naik sepeda aja, sepeda ke rumah-rumah les-les gitu untuk nambah biaya kehidupan kita. Tapi saya belajar untuk taat. Ya, dalam ketaatan itu tidak mudah. Tapi kalau kita taat kepada Tuhan, Tuhan akan lihat ketaatanmu. Dan ujung akhirnya Tuhan akan bela kita. Kita bisa lihat dari Roma 1 ayat yang ke-17. Abraham ini bukan Roma 4. Roma 4 ayat yang ke-18 dikatakan begini. Roma 4 ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi
Bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikian banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dengan imannya dan memuliakan Allah. Saudara, kalau kita melihat bagaimana Abraham ini bilang, tidak ada dasar untuk berharap. Abraham pada waktu itu sudah mau 100 tahun. Tuhan janji mau punya anak. Tapi bagaimana mau punya anaknya? Umurnya udah 100 tahun. Sarah rahimnya tertutup, mandul. Ya, udah tua. Bukan hanya mandul, tapi sudah menopause. Nah, kalau udah menopause, udah mandul, bisa punya anak nggak? Nggak bisa. Jadi secara logika, tidak ada dasar untuk berharap bahwa nanti dia akan punya anak. Tetapi Abraham berharap. Apa yang dia lihat itu tidak membuat dia terganggu imannya akan janji Tuhan. Dan kalau kita ngelihat akhirnya bagaimana setahun kemudian Sarah bisa melahirkan. Tuhan mau setiap daerah, kalau kita mau diberkati, kita tidak pernah boleh melihat dengan kacamata jasmani kita. Kita harus pegang iman kita. Walaupun iman kita itu nggak mungkin. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Makanya kalau saudara baca di dalam Ibrani 11. Itu dari Ibrani 11 sampai 12 itu baca karena iman. Abraham ketika dia beriman, dia bilang, Tuhan bilang dia adalah bapa orang beriman. Saudara, iman ini penting sekali. Iman percaya kepada Tuhan. Kalau engkau mau diberkati Tuhan, engkau harus punya iman percaya kepada Tuhan. Saya pada waktu itu melihat secara kasat mata, saya habis sudah. Zaman dulu waktu saya ngambil keputusan itu, saya udah bilang sama Tuhan, hamba saya sendiri, goodbye. Saya tidak bisa lagi jalan-jalan. Saya tidak bisa lagi bawa anak-anak. Kalau biasa tiap tahun saya suka bawa anak, tapi nggak keluar negeri sih, cuman keluar kota. Goodbye kekayaan, datanglah kemiskinan gitu. Itu pikiran saya udah begitu aja gitu loh. Jadi udah saya berjalan, saya nekat aja. Kalau istri saya, kita tahu kan, kalau istri kan dia takut menghadapinya, takut. Ya kita bisa mengerti. Ya, jadi udah saya berjalan di dalam keterpurukan, saya jalan, tapi saya percaya kepada Tuhan bahwa nanti Tuhan akan tolong saya. Tapi bagaimana caranya? Nggak tahu. Sama kayak Abraham. Nanti akan aku tunjukkan. Tahu nggak? Nggak tahu. Bangsa Israel tahu nggak tanah Kanaan? Nggak tahu. Tapi tetap percaya. Saudara, ini penting sebagai anak-anak Tuhan. Kalau saudara mau hidupmu diberkati, engkau harus punya ini. Iman, langkah iman itu begitu penting. Coba lihat aja, Yesus bilang, imanmu ya yang menyembuhkan. Kepercayaanmu kepada Tuhan yang menyembuhkan. Saudara, singkat cerita, saya melayani. Waktu itu saya melayani bukan jadi gembala, ya. Jadi akhirnya Tuhan bawa saya jadi koordinator melayani yang aneh-aneh, ya, orang-orang yang terbuang, ya. Jadi saya tangani orang penjara, preman lah, pelacur lah, apa gitu. Kita punya grup yang gitu yang kita layanin gitu loh.
Waktu itu saya juga lihat, ya apa yang gue mau kasih sama anak-anak gue nih kalau model begini semua pelayanannya, it's impossible gitu. Ya sudah, saya bilang kita jalani aja. Tapi ketika Tuhan lihat kita, ketika Tuhan lihat kemurnian hati kita untuk melayani Tuhan, dia tidak tinggal diam. Tuhan tuh bela saya. Saya tuh nggak punya duit. Bulanan saya aja, setiap bulan untuk makan aja itu kurang. Pas-pasan lah, jangan bilang kurang, pas-pasan. Selain itu udah nggak bisa. Mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa gitu loh. Tapi akhirnya bagaimana? Tuhan bisa bawa. Waktu itu kan saya pernah bilang bahwa Tuhan kasih pendidikan yang baik. Saya udah pikir ya udah. Waktu SMA, selesai SMA, anak saya yang perempuan ini udah saya mau masukin dia ke mana namanya tuh? Ke Atmajaya. Waktu ke Atmajaya, saya udah beliin apa formulir semua. Dia bilang, aduh Pak, nggak jadi deh, nggak jadi di sini deh, dia bilang katanya. Di UPH aja, teman-temanku banyak di UPH. Ya udah, saya bilang UPH aja lah. Ya, dia maunya gimana, kasihan gitu, ke cewek kan. Jadi kita mau yang the best lah supaya dia. Tapi Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Dia tidak buat saya ke situ. Anak saya bisa dikirimnya ke Amerika, ke Australia. Pas waktu itu 3 tawaran saya dikasih. 1 di New York, 1 di LA, 1 di Sydney. Bayangin saudara, nggak punya duit, tapi bisa ke situ. Dan akhirnya setelah pilih, akhirnya jadinya ke Sydney. Ya. Sekarang dia tinggal di Sydney, sudah menikah, tinggal di sana. Dan dia sudah punya usaha sendiri di sana. Lihat, ketika kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan itu, waktu saya pikir tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi tinggal di Australia, sekolah dapat topi itu tuh. Waktu topi itu saya foto, saya tulis. Ini saya bilang, it's all by His grace. Jadi dia bisa dapat topi itu karena His grace, karena Tuhan. Gak mungkin. Tidak mungkin. Gak ada duit. Aduh, kalau cerita perjuangannya itu luar biasa. Ya. Bukan gitu. Tapi ketika kita dipimpin oleh Tuhan, berjalan dengan iman, nanti Tuhan buka jalan. Jalannya gimana? Itu yang kita nggak pikir. Saya sampai terheran-heran. Nah, tadi lagu All My Love lagi. The Goodness of God. Saya waktu tadi ini saya nangis. Kenapa? Saya ingat benar, beberapa tahun yang lalu saya ada di Australia, ya, di tempatnya Pak Ray Kaunang, ya, Ray Kaunang yang sekarang ketua BPLN. Nah, anak saya yang perempuan itu sudah jadi WL di situ. Dia nyanyiin lagu ini, saya lagi ikut kebaktian, dia lagi nyanyiin itu, saya nangis. Dia lagi ini, cucu saya ada di sini, saya nangis. Kenapa? Betul. The goodness of God itu terjadi dalam hidup saya. Tuhan itu tidak pernah bohong. Kalau engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, apa yang Tuhan bisa janjiin dan Tuhan sanggup melakukannya tanpa pakai otak saya. Satu hal, waktu lagi susah-susahnya, saya kan doyan duren, ya, doyan duren. Jadi waktu pulang ke rumah, saya ngelihat
tukang jual durian. Saya kepengen, tapi saya nggak punya duit. Itu durian masih 10.000 satu. Saya nangis di mobil, Tuhan, kok begini banget? Sampai gua nih di press Tuhan, bukan di press, Tuhan, sampai duit 10.000 aja beli durian aja saya nggak sanggup. Nangis saya. Saya ini bukan orang bodoh Tuhan, saya tahu. Tapi kalau saya keluar dari Engkau, bisa saya dapat, tapi saya tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah akhirnya, udah saya nangis, saya pulang ke rumah. Tapi Tuhan baik. Sorenya, kakak ipar saya bawa durian 3 biji ke rumah. Seumur hidup nggak pernah bawa apa-apa. Hari itu nggak tahu bagaimana dia bisa bawanya durian. Seumur hidup nggak pernah ngasih loh. Ya kalau dia sering ngasih sih masih oke lah ya nggak. Ini seumur hidup nggak pernah, tinggalnya jauh di Pluit, saya tinggalnya di Permata. Sore-sore dia datang bawa durian 3 biji. Tuhan bicara, sih, lu nggak punya duit kan? Tapi gue bisa berkatin lo. Apa yang lu mau, gue bisa kasih. Waduh, tambah nangis lagi. Terima kasih Tuhan. Saya tahu kalau kita ini kita ini benar dengan Tuhan, Dia pasti bela kita. Itu satu. Itu 3 tahun. Yang kedua, anak saya yang kedua, yang laki. Tuhan bisa bawa dia sekolah di Amerika. Itu impossible. Itu 60.000 US dollar 1 tahun bayar uang sekolahnya. Jadi dia college untuk cari murah. Yang kedua dia dapat yang universitas yang bagus, 60.000. Jadi 4 tahun itu dia habis sekitar 160.000 US dollar. Dulu masih 10.000 US dollarnya, belum kayak sekarang. Itu masih 1,6 miliar. Duitnya dari mana? Itu Tuhan. Punya duit? Nggak punya. Teman saya bilang, lu bohong lah, lu pasti punya deposito katanya. Ilah, nggak ada. Ya, saya terpaksa jual rumah. Saya punya rumah, saya jual. Saya jual rumah 1 miliar waktu itu, nggak cukup. Udah segala macam-macam. Tapi selesai. Dan bukan hanya itu aja. Tuhan kasih sekolahnya itu salah satu terbaik di dunia. Bayangin saudara. Ada yang tahu UC Berkeley? Ada yang tahu UC Berkeley? Dia bisa masuk ke UC Berkeley. Itu nomor 2 terbaik di dunia dalam hal kimia teknik. Chemical engineering, dan dia bisa masuk di situ. Tuhan bilang, apa yang nggak bisa? Lu kan cuma, nangis saya. Apa yang Tuhan tidak bisa kasih? Yuk, nggak punya duit kan? Tapi saya bisa bawa kamu ke tempat tinggi. Yang penting adalah, you punya iman nggak? You punya benar nggak di dalam Tuhan? Kalau you benar di dalam Tuhan, Tuhan sanggup. Apa yang maksudnya saya begini adalah, saudara, kalau you jadi anak-anak Tuhan, jangan tanggung-tanggung jadi anak-anak Tuhan. Jangan sekedar, gue ke gereja aja tiap minggu, udah yang penting setor muka ke Pak Nengah. Rugi saudara, cari Tuhan sungguh-sungguh, mengenal Tuhan sungguh, dan engkau akan lihat bagaimana Tuhan akan membuat engkau wow terus tuh, gitu loh. Janji diberkati Tuhan tuh seperti Abraham. Abraham tuh janji diberkati Tuhan. Dia diberkatin. Sama seperti saya. Dari awalnya ketika saya pertama mau jadi orang businessman, mau gini, Tuhan belokin saya. Dihancurin Tuhan lu, dari di press sampai Tuhan. Akhirnya Tuhan bawa juga. Ujung-ujungnya diangkat juga. Luar biasa Tuhan. Luar biasa. Tuhan kita ini, all my life you have been faithful.
Itu benar. Tuhan tuh faithful. Kita ini jadi jangan tanggung-tanggung kalau jadi anak Tuhan. Apalagi di sini banyak anak-anak muda. Ya, anak-anak muda. Jangan cari Tuhannya tanggung-tanggung. Cari Tuhan mati-mati, habis-habisan untuk Tuhan. Nanti engkau akan lihat, wow, Tuhan itu luar biasa. Oke. Nah, jadi ke negeri yang kutunjukkan, ya. Dan ketika kita taat, ya, Abraham diberkati Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Bukan karena saya pintar, bukan karena saya enggak ada, sama sekali enggak ada. Saya enggak. Ya ampun. Duit aja enggak ada. Anak saya gini. Yang cewek, saya kesian sama cewek. Saya bilang, "Sis, gini. Nanti ya, Papa nih punya cuman duit $1.000 doang nih ya. $1.000 nih. Ya. You datang sampai di Australia, langsung lu cari kerjaan. Gua udah nggak bisa kasih lu duit." Bener saudara, 3 minggu dia udah kerja di Kentucky lah, kayak begitu. Papa udah nggak punya duit. Tapi 3 tahun dia bisa selesaiin. Wow, luar biasa lah. Tuhan tuh luar biasa, ya. Jadi ketika dia nyanyi all my love you have been so, itu benar. Oke, nah yang kedua tadi janji berkat yang kedua tadi. Nah, janji berkat telah dinyatakan. Tadi saya udah sharekan ya. Janji berkat itu sudah dinyatakan. Nah, terus poin yang ketiga. Nah, setelah kita sudah diberkati Tuhan, misi kita adalah menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan itu mau, saya punya waktu 5 menit lagi kali ya. Udah 10. Tuhan itu mau kita bukan sekedar menikmati berkat Tuhan aja. Otomatis Tuhan pasti memberkati. God is love. Tuhan itu kasih. Dia tuh mengasihi. Dia pengen memberikan semua terus untuk anak-anaknya. Yang penting anaknya mau, tapi anaknya harus benar. Dia setelah kita telah diperbaharui, telah menerima janji Tuhan, terima berkat Tuhan, kita pun sekarang nggak boleh udah kita nikmatin aja berkat Tuhan. No, kita harus jadi berkat. Kita harus jadi berkat. Berkat bagaimana? Macam-macam caranya. Ya, di sekelilingmu. Orang ini anak-anak muda, orang ini sekarang lagi membutuhkan namanya Kristus. Hidup dunia ini lagi kacau. Siapa yang bisa jadi berkat? Kita. Siapa yang bisa jadi terang? Kita. Siapa yang bisa jadi garamin? Kita. Kita harus jadi terang bagi mereka. Jadi jangan diam, jangan uncang-uncang kaki. Kita harus jadi berkat. Tuhan mengubah saya. Dari dulu tadinya pengen punya ini, jadi orang kaya, orang ini kayak gitu-gitu, Tuhan belokin. Apa yang Tuhan kerinduan hati saya, Tuhan kasih. Dan sekarang saya harus jadi berkat. Dan kami banyak memberkati, melayani kita ini dulunya Madu 5 namanya, Matius 25. Ya, yang kita tangani itu preman. Tuh anak buahnya Hercules tuh banyak. Yang di sini juga narkoba, ya, kita narkoba. Gereja udah berapa banyak yang dicolong-colong terus sama narkoba itu zaman dulu ya, putau gitu. Penjara. Anak kita sekarang yang dari penjara sudah jadi hamba Tuhan, yang bekas narkoba sudah jadi hamba Tuhan. Banyak lah. Ya anak-anak kita ada sekitar 15 orang yang sudah jadi hamba Tuhan semua dari latar belakang yang tidak baik semuanya. Saudara, hidup
kita harus jadi berkat. Jangan cuman egois mau untuk diri kita sendiri. Kita harus jadi berkat. Dimanapun saja saya juga udah bilang sama anak-anak saya, kalian harus jadi berkat. Kalian tuh selalu diberkati Tuhan. Hidup kalian jadi diberkati Tuhan. Kalian harus jadi berkat. Ya. Jadi tidak egois. Jadi saudara, 3 poin ini yang pertama adalah kita tahu bahwa Tuhan, yang pertama adalah Tuhan mau supaya kita itu taat kepada Tuhan. Tuhan panggil kita untuk dapat kata. Jadi Tuhan panggil kita dari cara kita berpikir, dari yang kita mau kita lakukan, Tuhan panggil, Tuhan ubah ke dalam panggilannya. Nah, ketika kita berjalan di dalam panggilannya, kita butuh yang namanya ketaatan, kita butuh yang namanya iman. Ya, kita berjalan. Sekarang saya 1998, 2026, sekitar 28 tahun. Ya, 28 tahun saya sudah melayani. Ya, sebagai hamba Tuhan, gembala itu baru 7 tahun. Saya gantiin Pak Yos itu waktu itu 2019 dia meninggal, jadi saya gantiin dia gitu loh. Ya, kita punya visi adalah menangkan jiwa. Ya, Kedar, banyak Kedar, udah ribuan yang kita menangin. Kita harus jadi berkat untuk mereka, kita harus jadi terang untuk mereka. Jadi mari setiap daripada kita, ya, saudara yang sudah diberkati Tuhan, saudara sudah mengenal Tuhan, yang belum mengenal Tuhan sungguh-sungguh, kenal Tuhan sungguh-sungguh. Rugi kalau saudara hanya mengenal Tuhan hanya sebagai orang Kristen, tapi alami Tuhan. Janji Tuhan itu luar biasa. Ini semua isinya janji Tuhan. Setelah kalian berjalan diberkati, kalian pun juga harus jadi berkat. Ya, hidup ini harus jadi berkat. Amin. Oke, kita mau tundukkan kepala. Bapa di surga, hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Tuhan, inilah jemaat-Mu Tuhan. Bawa mereka untuk mengenal Engkau lebih dalam. Bawa mereka Tuhan supaya mereka boleh mengalami kasih Kristus, kebaikan Tuhan. Mereka bukan sekedar hanya tahu tentang Tuhan, tahu tentang kebaikan Tuhan, tapi mengalami Tuhan secara pribadi Tuhan. Sehingga mereka bisa melihat, bisa bicara Tuhan, bahwa Tuhan itu benar-benar baik Tuhan. Biarlah gereja-Mu ini Tuhan menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan, memberkati sekeliling kami. Makasih Bapa. Miserahkan Tuhan jemaat-Mu, berkatilah Pak Nengah, diberkatilah Pak Halim, diberkatilah semua jemaat-Mu ini Tuhan. Biar tempat ini menjadi tempat berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur dengan firman Tuhan yang kita sudah dengar hari ini. Terima kasih Bapak Pendeta, Tuhan Yesus berkati. Saya percaya dari semuanya kita diajar untuk melangkah dalam iman, dan pada akhirnya hidup kita harus menjadi berkat. Haleluya. Mari kita persiapkan hati ya untuk kita membawa persembahan kepada Tuhan. Saya minta Ibu Novi untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Bagaimana kami harus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan ketika kami diberkati, kami juga tidak lupa untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, saat ini kami akan mengembalikan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan mau memakai apa yang ada pada kami Tuhan, memberkati tempat ini, memberkati pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pelayan Tuhan yang akan mengedarkan kantong pundi-pundi. Tuhan memakai hidupnya lebih lagi.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan bersamamu, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ini yang menjadi doa kita, agar terus Tuhan memakai hidup kita menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Kita akan mendengarkan pengumuman. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati hari ini. Amin. Kita semua diberkati. Sekali lagi terima kasih pada Pak Budi yang sudah melayani kami, menyampaikan firman Tuhan untuk kami. Bapak Ibu, jangan lupa bahwa kita akan retreat bulan Desember. Dalam rangka Natal kita retreat, karena itu jangan lupa terus untuk menabung ya. Retreat kali ini kita adakan di mana itu, di Cisarua ya. Akan banyak door prize, karena itu jangan sampai ketinggalan. Nah Bapak Ibu, pagi ini saya mau menghimbau, mengajak Bapak Ibu untuk menabur ya. Kita sudah mendapat berkat sebuah TV 75 inch. Saya berdoa untuk dua TV ya, karena kan kiri kanan. Karena kenapa mesti diganti? Karena ini apa namanya, infocus ya, sudah kurang bagus warnanya ya, udah kiri sama kanan beda, jadi sudah tidak bagus. Karena itu saya berdoa, saya mau supaya ini diganti dengan TV. Tetapi ternyata Tuhan memberkati baru satu TV, kita kurang satu. Setelah saya cek TV itu, tadinya memang mau beli yang TCL ya, yang ya buatan Cina, itu mungkin lebih murah. Ternyata yang satu datangnya LG. Masa satu LG, satu TCL? Ya satu Korea, satu Cina. Nanti kan berantem, perang. Nah, jadi mesti sama-sama LG. Yang kiri LG, yang kanan juga LG. Harganya kurang lebih berapa bos? 14 ya? 14 sampai ya 14 juta lebih lah ya. 14 juta lebih. Nah karena itu saya mengajak Bapak Ibu untuk ambil bagian ya, turut
berpartisipasi dan berkontribusi untuk pembelian 1 TV lagi seharga 14 juta. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau menabur, silakan ditransfer rekeningnya ke, silakan ditayangkan. Kok lama? Udah belum? Ya, nanti silakan ditransfer ke rekening BCA 757007882 atas nama Silvi Pang. Atas namanya mana? Nggak muncul. Ya, seberapapun Bapak Ibu tergerak untuk menabur, silakan ya. Mungkin Tuhan mau ya. Kenapa kok biasanya kalau saya bukan ini ya, bukan maksud bagaimana. Kami berdoa biasanya Tuhan kasih. Jadi jemaat tidak terlibat. Ya seperti kursi apa waktu itu. Nah ini TV saya berdoa karena perlu 2, saya berdoa kok dapatnya cuma 1. Berarti jemaat supaya juga ikut menabur ya, ikut menabur. Jadi silakan berapapun, mau 50.000, mau 500, mau 5 juta, silakan ya. Pokoknya seikhlasnya ya. Jadi ini nggak dipaksa, seikhlasnya ya. Saya percaya paling tidak nanti minggu pertama kita sudah tidak pakai Infokus lagi, sudah pakai TV ya. Jadi silakan Bapak Ibu catat nomor rekeningnya, silakan menabur. 14 juta kita butuh dana. Itu baru TV ya. Nanti kan perlu beli kabel ya, bracketnya dan lain-lain, itu kurang lebih sudah dihitung oleh Yusak sekitar 2 jutaan ya. Berarti butuh 16 juta. Pokoknya kita minggu pertama Juli diharapkan sudah pakai TV. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan telah memimpin, menyertai, memberkati dan mengurapi ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya Tuhan. Terima kasih kami telah dilawat oleh Tuhan ketika kami memuji menyembah Tuhan, dan juga Tuhan telah melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam ketaatan, yang percaya janji Tuhan, dan juga yang menjadi berkat bagi banyak orang. Oh Tuhan, kami diberkati bukan untuk diri kami sendiri, pribadi kami sendiri, kami diberkati supaya kami menjadi berkat bagi orang lain, supaya kami boleh juga menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini Tuhan, yang banyak hal yang tidak menentu, banyak hal yang gelap. Oh Tuhan, tetapi kami adalah terang, kami adalah garam dunia. Karena itu Tuhan tolong kami supaya terang kami terpancar, terang kami bersinar di tengah-tengah kegelapan dunia, dan supaya kami juga garam kami berfungsi
di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Budianto yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini kepada kami. Kami sungguh diberkati. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, memberkati keluarga, memberkati anak-anak, mantu-mantu dan cucu-cucunya yang ada di luar negeri, dan juga memberkati pelayanan beliau sebagai gembala, berkati jemaat yang beliau gembalakan, berkati gereja yang beliau gembalakan ya Tuhan. Kesehatan dan kekuatan Tuhan anugerahkan kepada hamba-Mu supaya terus dapat melayani Tuhan dengan maksimal. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan, baik WL, singers, dan juga para imam musik yang telah mengiringi kami dalam memuji dan menyembah Tuhan, tim multimedia, penyambut jemaat, pengumpul pundi-pundi ya Tuhan, atau persembahan Tuhan, para pendoa syafaat, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan yang mensupport pelayanan pada pagi hari ini dalam bentuk apapun. Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan, berkati semua jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Engkau mengerti pergumulan mereka, dan kami percaya hari ini firman Tuhan menjawab setiap pergumulan mereka. Hari ini mereka sudah bertemu dengan Tuhan dan mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka, sebab tempat ini adalah peniel di mana ada wajah Tuhan di sini, ada hati Tuhan di sini, ada telinga Tuhan di sini. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu yang banyak yang tidak bisa hadir, kami tidak tahu di mana mereka berada, kemana mereka pergi. Tetapi kami menyerahkan mereka ke dalam pimpinan Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk anak-Mu Tante Sugeng yang Tuhan masih perlu perawatan, masih perlu istirahat. Kiranya Tuhan juga menjamah, menyembuhkan anak-Mu ini dengan sempurna ya Tuhan. Dan juga kami berdoa kalau ada di antara mereka yang lain juga yang tidak hadir hari ini, yang mengalami gangguan kesehatan, juga Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka dengan sempurna. Yang ada pergumulan, Tuhan Kau menolong mereka, memberi kekuatan dan juga memberi jalan keluar untuk setiap pergumulan yang mereka sedang hadapi. Tuhan, kami membutuhkan sebuah TV 75 inch Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, karena Tuhan sudah menyediakan satu TV untuk kami. Kami membutuhkan satu TV lagi. Kalau Tuhan sudah menyediakan yang satu, maka yang satunya Tuhan pasti akan memberkati kami dan memberikannya untuk kami. Karena ini Tuhan kami membutuhkannya, sebab InFocus yang sekarang kami pakai sudah mulai kurang bagus, sinarnya kurang bagus, cahayanya kurang bagus, warnanya kurang bagus. Karena itu kami butuh TV. Dan Tuhan, kami mohon Tuhan berkati kami satu lagi TV untuk kami pakai di dalam ibadah-ibadah kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang akan menabur, berkati mereka Tuhan, yang belum menabur juga Tuhan, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa yang kami cintai dan Tuhan kasihi. Tuhan, Engkau melihat keadaan atau situasi, kondisi bangsa kami saat ini. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati pemimpin-pemimpin kami, presiden dan wakil presiden, serta para menteri, para anggota kabinet, bahkan pemerintahan sampai yang paling bawah, RW dan RT. Tuhan, Engkau memberkati. Berikan kepada pemimpin-pemimpin kami hikmat akal budi, supaya dapat memimpin bangsa ini, membawa bangsa ini kepada kesejahteraan. Semua rancangan-rancangan si jahat atau hati-hati orang yang jahat
yang mau menghancurkan bangsa ini, mau memecah belah bangsa ini, baik dari luar negeri, eksternal maupun internal. Kami batalkan semua rancangannya atas bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebagaimana Tuhan menyertai ketika kami datang, demikian kiranya Tuhan menyertai ketika kami pulang. Mara bahaya, celaka, bahkan maut, kami tolak, batalkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar rancangan Tuhan yang sempurna berlaku atas hidup kami. Karena kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu sidang jemaat, kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkat kedua tanganmu di hadapannya, sebab Bapa menghadapkan dan menyinarkan wajahnya kepadamu. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat, rahmat dan anugerah dari Bapa di dalam surga. Cinta kasih yang sempurna dari Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai, memimpin dan mengurapi saudara. Mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menyongsong kita semua di awan yang permai. Haleluya. Semua diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah.